Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, mengawali pertemuan ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Pada siang hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama-sama menjalankan salat zuhur secara berjamaah di mushola fisik UTM. Mudah-mudahan salat zuhur kita dan ibadah-ibadah kita yang lainnya termasuk ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya menjamil hadailah yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kultum kali ini saya akan menyampaikan sedikit terkait dengan hikmah daripada kita menjalankan ibadah puasa Ramadan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu sekalian untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Di dalam ayat ini sudah jelas bahwa ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil itu adalah orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang berimanlah yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa. Karena itu jangan heran ketika kita melihat bahwa saudara-saudara kita yang muslim itu banyak yang belum bisa melaksanakan ibadah puasa. Kenapa? Ya karena mungkin imannya yang masih kurang. Jadi hanya orang-orang yang beriman yang mau melaksanakan ibadah puasa. Lah, tentu alhamdulillah kita saat ini masih ditakdirkan oleh Allah untuk memiliki ketetapan iman dan juga Islam sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa yang itu memang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana umat-umat terdahulu. Lah, tujuannya apa Allah menyuruh kita untuk berpuasa ini? Tidak lain dan tidak bukan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena dengan takwa inilah sesungguhnya kebahagiaan itu akan kita raih, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, perintah ini sebenarnya tidak hanya sekedar perintah, tapi sesungguhnya itu akan kembali hikmahnya kepada kita semuanya. Allah memerintahkan kita untuk sholat itu sebenarnya bukan Allah butuh sholat kita, tidak. Tanpa kita sholat Allah tetap berkuasa. Tanpa kita sholat Allah tetap tidak mengurangi kekuatan, kemampuan, kemahadahsyatannya. Demikian juga dengan kita melaksanakan puasa ini. Sesungguhnya puasa ini kembali manfaatnya kepada diri kita. Baik manfaat secara psikologis, secara jasmani, secara rohani maupun secara fisiologis, secara fisik. Semuanya akan memberikan dampak manfaat yang luar biasa kepada diri kita. Contoh yang paling sederhana, manfaat kepada kesehatan kita, pada fisik kita. Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh salah satu profesor di Jepang bahwa tubuh kita itu ya ada beberapa yang tidak bisa dihilangkan penyakit itu kecuali dengan kita melaksanakan ibadah puasa. Dari hasil riset itu telah dijelaskan bahwa ada organ-organ tubuh yang sakit, organ-organ tubuh yang rusak, dan itu bisa dihilangkan organ-organ tubuh yang rusak ini dengan cara beribadah puasa. Puasa di samping juga bisa menghilangkan organ-organ tubuh, juga bisa mengurangi orang yang terkena penyakit stroke. Karena itu jangan takut, ya, jangan takut
Anda itu terkena penyakit stroke ketika memang Anda semua ini rajin menjalankan ibadah puasa. Apalagi tidak hanya sekedar puasa Ramadan, ditunjang dengan puasa Senin Kamis atau mungkin dengan puasa Daud. Itu sudah banyak sekali kasus-kasus, contoh-contoh, bukan kasus ya, contoh-contoh dari sahabat-sahabat yang itu sebelumnya kena stroke, kena diabetes dan segala macam. Alhamdulillah sembuh berkat karena dia melaksanakan ibadah puasa dengan rutin, yaitu puasa Senin Kamis. Ada yang juga puasa dengan puasa Daud. Apalagi puasa Ramadan yang memang itu istimewa sekali, yang diperuntukkan untuk kita semuanya. Nah, ini dari sisi kesehatan banyak sekali riset-riset yang menjelaskan tentang itu. Jadi stroke, kemudian darah tinggi dan juga penuaan. Nah, ternyata puasa itu juga bisa mengurangi penuaan atau menunda penuaan. Tua pasti, tapi paling tidak penuaan. Nah, wajah-wajah kita itu tidak akan gampang kelihatan tua kalau kita memang rajin melaksanakan beribadah puasa. Itu dari sisi fisik. Lah kemudian dari sisi psikologis, tentu dengan puasa ini ya ketenangan batin, kesehatan jiwa itu akan bisa kita dapatkan. Kenapa demikian? Karena memang dalam puasa itu kita bukan dianjurkan lagi, diwajibkan untuk menghilangkan yang namanya penyakit-penyakit hati. Lah penyakit-penyakit hati ini kalau dipertahankan dalam diri kita itu akan menjadi penyakit jiwa, termasuk hasud, iri, dengki, suka mengadu domba kepada orang lain, memfitnah. Itu kan perbuatan-perbuatan keji yang diharamkan dalam Islam, dan itu juga embrio di dalam penyakit-penyakit psikologis atau penyakit-penyakit kejiwaan. Lah, orang yang melaksanakan ibadah puasa ini mendapatkan tantangan bagi kita semuanya untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu tadi. Jadi ada 5 hal ini yang harus kita hindari, yaitu mulai dari berdusta, kemudian iri dengki, hasud, kemudian memfitnah dan bersumpah dengan kepalsuan. 5 hal ini harus dijauhi di dalam selama kita melaksanakan ibadah puasa. Kenapa demikian? Karena kalau ini tidak kita jauhi, maka sungguh fadilah pada puasa kita akan menjadi sia-sia. Puasa kita akan menjadi sia-sia. Rasulullah SAW bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Banyak sekali orang melaksanakan ibadah puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali ju', lapar dan dahaga. Kenapa? Ya karena 5 hal tadi itu tidak puasa juga atau masih tetap dilaksanakan. Lah, kalau ini betul-betul kita hindari, tentu jasmani kita sehat, rohani kita juga sehat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, jemaah sholat zuhur yang dirahmati Allah. Jadi intinya puasa ini merupakan panggilan bagi orang-orang mukmin. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Yang berikutnya, yang kesimpulan dari kultum ini adalah puasa itu memberikan hikmah yang luar biasa buat kehidupan kita, baik secara zahir maupun secara batin, baik secara jasmani maupun secara rohani. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di lain waktu bisa kita sambung kembali. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.